Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Roy Mande dan juga Bapak Ilham Habibi dan Bapak Ibu semua peserta webinar pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Bapak Ibu semua, terima kasih. Berbahagia sekali kami bisa hadir di acara ini, bisa berada di depan Bapak Ibu semua walaupun dalam bentuk virtual. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jimmy juga, ya jadi mungkin saya pribadi mengucapkan selamat Hari Retail Nasional bagi kita semua, terutama para retail di Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini, dengan perayaan ini, kita semua bisa memotivasi, bisa bangkit kembali karena beberapa waktu lalu sempat karena ada PPKM dan lain sebagainya, kita sempat mungkin agak slow down. Jadi mudah-mudahan dengan momentum acara kali ini, hari ini kita bisa kembali bangkit menjadi retail tangguh, UMKM maju, dan Indonesia bangkit. Ya, gitu tadi sesuai dengan pesannya ya Pak Jimmy ya. Retail tangguh, UMKM maju, Indonesia bangkit. Jadi kalau kebetulan sama ini Pak Jimmy dan Bapak Ibu semua, temanya tangguh di Alfamart juga kami tahun 2021 ini tangguh, Alfamart tangguh. Jadi memang kalau sedikit jokes buat teman-teman di Alfamart Pak, tangguh itu jangan sampai nanti singkatan dari menantang sungguh-sungguh gitu. Karena betul-betul kondisi di 2020 dan 2021 ini bukan sesuatu hal yang mudah ya Pak ya, Bapak Ibu semua. Tetapi kita yakin dengan apa yang kita upayakan bersama, kita bisa bangkit kembali. Baik, saya mulai Pak presentasinya Bapak Ibu semua. Kalau bicara mengenai teknologi digital yang mempengaruhi tadi disampaikan mempengaruhi bagaimana customer behavior, mempengaruhi ya pola hidup kita, mempengaruhi kondisi kita dalam keseharian, tentu Bapak Ibu terutama para retail paham ya bagaimana itu sudah berpengaruhnya, dampaknya sudah seperti apa, bagaimana menyikapinya dan hal-hal yang terjadi saat ini di dunia digital saat ini pun sudah alhamdulillah sudah kami antisipasi di Alfamart sejak ya cukup beberapa waktu yang lalu. Kami mulai dengan visi dulu dalam presentasi ini. Yang pertama adalah visi kami adalah di Alfamart adalah menjadi jaringan distribusi retail terkemuka di Indonesia yang berorientasi kepada yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil dan pemenuhan harapan dan kebutuhan konsumen serta mampu bersaing secara global. Jadi kenapa visi ini kami jadikan sebagai slide pertama dalam presentasi kami karena ini adalah yang menjiwai setiap aktivitas, setiap bisnis yang kami jalankan di Alfamart. Ada 4 hal di sini yang menjadi highlight. Yang pertama, kita bicara mampu bersaing secara global, kita bicara juga dimiliki oleh masyarakat luas, dan tentunya bisa untuk memberdayakan pengusaha kecil, serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Ini adalah sekilas tentang Alfamart kondisi saat ini Pak, di mana Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu jumlah toko kami sekitar 15.000 toko dengan jumlah item yang dijual 4.000, kurang lebih sekitar 4.000, dan jumlah customer loyal kami saat ini kurang lebih hampir 18-19 juta. Dengan jumlah customer yang berbelanja di Alfamart setiap hari sekitar 4,5 juta orang. Dan kami memiliki layanan e-services, artinya produk-produk yang produk yang didisplay di toko, produk fisik ya, ada sekitar 1.500 layanan, seperti Bapak Ibu mungkin tahu ada BPJS, ada pembayaran PLN, cicilan dan lain sebagainya, termasuk juga pulsa. Lalu kami didukung dengan 32 distribution center di mana itu ada di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Artinya ya memang belum semua provinsi kami ada.
Lalu jumlah karyawan juga yang karyawan Alfamart sendiri ada sekitar 120 ribuan karyawan dengan kami juga bekerja sama sekitar 7 ribuan dengan tenan-tenan yang ada di depan toko. Kalau Bapak Ibu masuk ke toko Alfamart pasti ada melihat tenan-tenan. Nah, di samping itu kami juga eee, ada program-program yang kami sebut Alfamart for Indonesia, di mana kami bekerja sama dengan beberapa SMK-SMK untuk melakukan kelas Alfamart Alfamart kelas, di mana kami di sana mengajarkan manajemen tentang retail. Di samping itu, kolaborasi kami dilakukan juga dengan para warung-warung di sekitar Alfamart, di mana kami melakukan men-serve atau memenuhi kebutuhan dari order dari warung yang ada di sekitar Alfamart. Kurang lebih saat ini yang sudah kami layani ada sekitar 100 ribu. Bicara mengenai Alfamart, Bapak Ibu, ini adalah perkembangan Alfamart dari mulai berdiri tahun 99 sampai dengan saat ini. Di mana ini adalah phase perjalanan kami. Kalau kita lihat di stage 1, 2, dan 3 itu lebih banyak bagaimana kita mengembangkan Alfamart secara physical store yang eh, prinsipnya adalah bagaimana kita bisa buka toko secepatnya sehingga pada saat itu memang dikembangkan format yang standar. Dengan format standar kita bisa melakukan duplikasi atau replicate secara cepat. Dan di tahun 2007 kita mulai expand ke luar Pulau Jawa. Nah, di tahun 2010 mulai kita masuk ke stage yang keempat dari periodenya Alfamart, di mana pada periode ini kami sudah memulai inisiasi atau memulai inisiatif yang terkait digitalisasi atau kalau di kami disebut dengan waktu itu adalah Alfa Online. Dimulai Alfa Online itu tahun 2013. Kami memulai dengan ya sedikit orang, hanya beberapa perwakilan dari IT, dari perwakilan dari bisnis, untuk mulai melihat potensi apa yang kita bisa Alfamart garap di online ini. Pada saat itu sudah mulai masuk dan mulai beroperasi beberapa e-commerce besar yang tentunya kita melihat bahwa ini adalah suatu perubahan yang perlu kita antisipasi. Nah, berjalan beberapa tahun kemudian di online ini kami betul-betul fokus untuk meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan teknologi di sisi online. Kami masuk di tahun 2016 ya, memasuki 2016 kami mulai pada tahapan leveraging networks. Di dalam presentasi ini leveraging networks, kemudian juga kami melakukan beberapa digital inisiatif. Nah, di digital inisiatif yang kami lakukan di awal itu adalah kami membuat kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar mengenai Alfacart, kita membuat seperti e-commerce marketplace. Jadi di awal kita membuat marketplace murni yang pada saat itu memang sedang boom di tahun 2017. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bagaimana proses digitalisasi di Alfamart itu sudah berjalan sejak 2013 melalui Alfa Online, kemudian kami berubah lagi menjadi Alfacart, dan ini konsepnya juga berubah-ubah dan juga secara back end sistem yang kami pakai berubah. Ini adalah memang suatu habit yang terjadi kalau kita bicara mengenai digital, bahwa digital itu haruslah agile, mudah, harus beradaptasi dan melihat peluang. Nah, yang kami ingin kembangkan berikutnya adalah kami kemudian dengan digital initiative itu membentuk digital business sebagai salah satu bisnis unit di Alfamart yang tujuannya adalah menjadi inkubator bagi aplikasi-aplikasi yang nantinya kami akan telurkan di kemudian hari. Ada beberapa aplikasi yang nanti akan kami jelaskan, dan di digital business itulah kami mensinergikan beberapa resources, teknologi di dalam Alfamart ini, sehingga dengan aplikasi yang kami develop itu
tujuan dan fokusnya tetap kepada bagaimana meleverage jumlah toko jaringannya Alfamart, bagaimana kita tetap fokus kepada backbone kita di industri retail FMCG, bagaimana kita mengembangkan teknologi itu berbasis memang semua didevelop oleh in-house jadinya. Itu adalah sekilas dengan perjalanannya Alfamart sampai ke digitalisasi. Lalu bagaimana digital itu yang akan kami kembangkan? Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Jimmy juga bahwa kalau kita bicara mengenai physical store, kita dulu bicara mengenai brick and mortar. Tapi sekarang bagaimana click and mortar, bagaimana O2O omnichannel itu dikembangkan dengan jumlah toko yang cukup bisa rata di semua daerah di Indonesia. Kami merasa ini adalah kekuatan dari kami. Sehingga bagaimana perubahan customer tadi, behavior-nya yang tadinya mau belanja ke toko, tapi sekarang belanja melalui digital, aplikasi, barang mereka order di aplikasinya, barang akan dikirim dari toko Alfamart terdekat, atau bahkan bisa di-pick up ke toko terdekat dari customer tersebut, sehingga proses pembelian barang, terutama barang-barang groceries FMCG yang diharapkan cepat, nyaman, bisa terjadi. Jadi prosesnya ini adalah seperti yang di dalam gambaran di sini, Bapak Ibu semua, kami menggunakan meleverage jaringan toko kami, konsumen bisa order contohnya misalnya di Jakarta, dia buat diri sendiri, dia akan kirim ke Jakarta ke rumahnya, atau dia pick up ke toko terdekat, atau bisa juga dia bisa mengirimkan ke orang tuanya yang ada di Surabaya. Nah, sehingga pada saat yang sama barang itu dikirimkan, tidak perlu menunggu barang dari Jakarta dikirim ke Surabaya, tetapi toko Surabaya yang terdekat dari lokasi dari yang ingin kita kirimkan itu yang akan mengirim. Jadi secara bisnis yang digital kami kembangkan adalah mengacu kepada flow bisnis seperti ini. Lalu di tahun terakhir di tahun 2021 ini, setelah kami sudah mengembangkan digital business melalui O2O, kami mengembangkan juga delivery yang tentunya ini diperlukan untuk memastikan kecepatan barang sampai ke toko-toko, sampai kepada alamat atau yang dikirimkan tujuan. Jadi kami sebut namanya SAPA, siap antar pesanan Anda, di mana saat ini kami assign beberapa toko yang kami anggap memang banyak untuk transaksi online-nya, supaya ini menjadi hub bagi toko-toko yang lain. Ya, jadi dengan adanya SAPA ini kita bisa memastikan barang terdeliver dengan cepat dan dengan harga yang terjangkau, karena kita memiliki harga juga flat rate untuk ini. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu semua bahwa bisnis retail itu hakikatnya adalah bisnis pelayanan dan efisiensi. Jadi bagaimana kekuatan-kekuatan yang kami miliki ya, dengan itu adalah seperti dalam slide ini ada 15.000 toko dengan jumlah item 3.000 sampai 4.000 produk, kami bisa memastikan barang itu terdeliver dengan cepat. Kami juga memastikan adanya promosi-promosi bisa berjalan antara online to offline, offline to online. Nah, ini adalah sesuatu yang tuntutan dari customer. Bagaimana customer merasa bahwa produk-produk yang dia dapat di online ada juga di offline, promonya pun berjalan secara bersamaan. Selain itu tentunya juga kita memastikan juga stock availability ini juga jadi problem bagi kita di industri retail ini, di mana memastikan bahwa stok yang ada di toko kemudian juga bisa ada di dalam aplikasi itu sama dan juga online. Sehingga pada saat transaksi itu terjadi dipastikan produk-produk yang ada dalam aplikasi itu memiliki atau available gitu, bisa diambil, bisa ditransaksikan. Selain itu juga kami membangun API supaya mensupport bisnis kami bisa nanti berhubungan dengan beberapa partner lain, nanti akan kita jelaskan bagaimana API itu bekerja di Alfamart, dan tentu experience dari O2O ini adalah yang menjadi hal yang penting
bagi kita tadi juga disampaikan oleh Pak Jimmy Gani juga bicara mengenai bagaimana online to offline dan offline to online. Jadi bagi yang e-commerce sudah memiliki sudah berjalan, tentunya dengan kehadiran physical store ini memungkinkan mereka untuk bisa lebih menjamin pengiriman barangnya dan menjamin availability dari ketersediaan barangnya. Apa yang sudah kami lakukan saat ini ada 5 aplikasi yang sudah kami develop sejak ya jadi artinya kondisi saat ini di pandemi kami sudah persiapkan sejak tahun 2013 berjalan dan ini sudah kelihatan beberapa konsep yang memang kami kembangkan sesuai dengan tadi visi kami, di mana konsep ini 5 konsep ini untuk memenuhi target market yang berbeda-beda. Jadi kalau kita bicara ada yang namanya Alpha Gift itu adalah target market untuk end customer Alfamart, kemudian ada B2B nanti juga itu adalah untuk end customer tetapi bukan untuk aplikasi yang dimiliki oleh Alfamart. Jadi kami bisa jadi berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Lalu ada Alpha Pop itu juga ada untuk end customer yang walk-in ke toko, lalu ada Alpha Micro untuk aplikasi untuk warung, horeca, grosir, dan juga di Alfamind untuk housewife gitu ya, untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan. Nanti secara detail satu persatu saya akan sampaikan di slide berikutnya. Nah, secara produk juga kami tetap backbone-nya adalah menggunakan bagaimana jaringan toko Alfamart dan produk-produk Alfamart, namun ada kombinasi-kombinasi lain yang kami harapkan bisa menambah assortment barang walaupun toko tidak memiliki produk tersebut tapi bisa ditransaksikan di aplikasi-aplikasi ini. Kita mulai dengan aplikasi pertama Bapak Ibu semua, kami sebut dengan AlphaGift. AlphaGift ini sebetulnya adalah aplikasi yang didevelop sejak tahun 2015 di mana aplikasi ini digunakan tadinya hanya sebagai customer loyalty saja. Jadi hanya kalau customer mau lihat poin, melihat koinnya dia, melihat toko di mana, melihat promosi gitu. Ini aplikasi AlphaGift. Lalu kami juga punya AlphaCard seperti yang kami sampaikan sebelumnya, di mana AlphaCard ini adalah transaksional sifatnya. Lalu pada 2018 kami mempertimbangkan, pada saat 2018 kemudian sampai ke 2020 kami mempertimbangkan bagaimana kalau transaksional tadi kemudian kami padukan dengan database yang ada pada AlphaGift sebagai loyalty member. Karena ini pasti mempunyai advantage yang sangat tinggi sekali, di mana kita sudah paham tentang bagaimana behavior customer-customer kami dari AlphaGift, kita tahu kapan dia berbelanja, waktunya kapan, produk yang dibeli apa saja, jumlahnya berapa, ya sehingga kita tahu persis behavior dari customer loyal ya kami gitu. Nah, ini yang kami padukan dengan transaksional. Akhirnya pada tahun 2021 baru awal-awal 2021 kami menggabungkan antara AlphaCard dan AlphaGift sehingga dengan begini kami berharap inisiatif kami ini bisa meningkatkan servis kami kepada para pelanggannya Alfamart terutama yang sudah bergabung di layanan di AlphaGift. Ini adalah profil di AlphaGift saat ini, di mana downloaders kami di AlphaGift saat ini sudah hampir 14 juta. Dan yang unik, yang perlu kami share di sini adalah dari transaksi AlphaGift tersebut, masih ada 23% customer yang melakukan pick up ke toko, dan 77% yang di-deliver. Ini yang mungkin menjadi perhatian juga buat kita, bahwa customer-nya di Indonesia masih prefer juga datang ke toko, walaupun transaksi dilakukan di online. Jadi artinya pada saat dia melakukan transaksi online, mereka pilih untuk pick up ke toko. Umumnya pada saat mungkin mereka pulang dari kantor, mereka mampir gitu ya, setelah habis bekerja mereka mampir dan mereka tinggal ambil produk yang sudah disiapkan oleh personil toko. Jadi ini mungkin menjadi highlight juga buat teman-teman kita di retail, kita paham sekali bahwa transaksi online terjadi, tetapi offline juga mesti menjadi hal yang penting, di mana customer masih mau datang ke toko untuk ya
sekalian melihat-lihat mungkin atau sekalian jalan-jalan atau sekalian dia melihat produk yang lainnya. Profilnya dari AlphaGift ini adalah kurang lebih ada range usia 18-40 dengan basket size 80.000 dan female tentu ada terbesar yaitu 68%. Dalam AlphaGift ini feature-features yang seperti yang kami sudah siapkan adalah seperti yang tadi kami sampaikan. Kami sudah tahu profile di mana customer itu belanjanya, kapan belanjanya, produk apa yang dibelanjakan, berapa quantity dan behavior lain, sehingga dengan begitu kami bisa personalize sekali melakukan penawaran-penawaran. Sehingga antara produk yang muncul atau disuggest di aplikasi saya dengan misalnya di Mas Memo, aplikasinya AlphaGift-nya Mas Memo itu berbeda. Itu betul-betul kita customize dengan AI, artificial intelligence, supaya betul-betul tepat dan mendekati apa yang memang biasa customer beli gitu. Nah, di samping itu juga tadi program-program promo yang berjalan di AlphaGift adalah sama dengan program promonya Alfamart. Tantangan yang terbesar sebetulnya dari sini adalah bagaimana promo-promo yang berbeda-beda. Kadang-kadang harga-harga di toko kan di Alfamart juga mungkin wilayah di Jawa Timur beda dengan di Makassar, kita pasti ada price index yang berbeda dan ini kita mesti akomodir di aplikasi. Dan sebagai aplikasi yang ingin kami ingin O2O itu lancar di mana customer itu merasakan betul kesamaan ambience, kesamaan dari journey, maka semua promo ini kami di offline kita bawa ke online. Di samping itu banyak lagi fitur-fitur yang lain termasuk e-receipt di dalamnya di mana kami ini dengan tujuan supaya go green ya, kami tidak mencetak lagi struk tapi struknya sudah ada tercantum di dalam AlphaGift. Jadi AlphaGift pun hadir di WhatsApp ya supaya kami ini adalah antisipasi kami supaya bagi konsumen yang tidak mau atau terlalu banyak mendownload aplikasi-aplikasi maka mereka transaksinya melalui WhatsApp. Ya, itu adalah hal-hal yang kami lakukan di AlphaGift. Lalu B2B aggregator. B2B aggregator ini adalah kuncinya satu. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita melakukan kolaborasi dengan beberapa platform lain. Saat ini kami hadir di hampir semua platform besar e-commerce, di mana kami menghadirkan toko Alfamart, tetapi transaksi dilakukan di platform e-commerce tersebut. Jadi pada saat customer belanja di platform e-commerce, misalnya, mereka melakukan transaksi sampai selesai, nanti transaksi itu langsung masuk ke dalam POS-nya Alfamart. Tantangan di sini adalah bagaimana kita menyamakan, mengintegrasikan antara teknologi di e-commerce dan teknologi yang ada di Alfamart. Di e-commerce tentunya promo yang berjalan tidak sevariatif di offline. Jadi kita mesti akui bahwa promo di offline itu banyak sekali dan sangat variatif. Ada beli satu gratis berapa, beli A gratis B, kemudian beli banyak lebih murah, beli nilai berapa dapat apa, bisa bisa beli belanja produk apa lebih murah. Jadi itu sangat sangat dinamis sekali di offline dan itu kita bawa ke dalam online. Jadi tantangan utamanya itu bagaimana kita bisa membawa ke e-commerce lain yang secara habit mungkin tidak berjalan seperti itu. Dan juga tantangan berikutnya adalah bagaimana secara data kita punya sekian banyaknya toko, sekian ribu item, kalau dikalikan mungkin sekali proses data itu bisa sampai jutaan. Nah ini yang buat di e-commerce ya, terutama itu mereka belum ya cukup amazed lah dengan data yang harus mereka siapkan secara server karena data itu harus di-hit. Kami mau secara stok terus stoknya itu update. Yang kedua, tantangannya adalah di e-commerce mengenai multi fulfillment. Kalau kita kenal di e-commerce pada umumnya adalah mereka single fulfillment, artinya satu order dikirim oleh satu. Tetapi di Alfamart ini karena jumlah tokonya banyak, kami meminta untuk bisa multi fulfillment. Artinya orang tadi belanja di Jakarta, tapi yang mengirimkan toko di Jakarta yang mana gitu. Spesifik sekali, bukan toko Jakarta satu toko saja. Nah, ini tantangan-tantangan yang sering kali terjadi pada saat kita mau kolaborasi dengan e-commerce.
Nah, kolaborasi dengan B2B ini pun tidak hanya kepada e-commerce yang kita sudah kenal pada umumnya, tapi kita juga pada platform-platform lain, contohnya ada platform transportasi, platform perbankan, platform-platform yang lain yang memang menginginkan adanya service produk groceries. Lalu kami masuk ke dalam yang ketiga aplikasi yang kita miliki, yaitu yang kami sebut dengan AlphaPop. AlphaPop ini singkatan dari Point of Purchase, di mana kami menyediakan digital kios. Kalau Bapak Ibu masuk ke toko, bisa dilihat di samping kasir, ya, di samping meja kasir itu ada digital kios yang biasanya orang bertransaksi pulsa dan e-services lainnya, tetapi kami lengkapi dengan produk-produk non Alfamart. Jadi ada produk groceries dengan kemasan besar yang tidak dijual Alfamart, produk groceries yang import, ya, produk groceries yang tidak dijual di Alfamart, kami munculkan di digital kios ini sehingga customer bisa berbelanja dengan assortment yang lebih banyak. Saat ini memang baru ada 2.000 kios yang sudah kami roll out, tetapi kita akan terus berjalan untuk menambah jumlah kios. Lalu tadi sesuai dengan visi kami juga ingin memberdayakan UMKM. Kami ada aplikasi yang namanya Alfa Mikro, di mana Alfa Mikro ini adalah melayani, men-serve warung-warung supaya warung-warung itu bisa mendapatkan produk dari Alfamart. Saat ini kami melayani setidaknya ada 100.000 warung, di mana yang terdiri dari retailer, ya, baik itu R1, R2 kalau kita istilah-istilah di distribusi, ya, ya toko kelontong, kios gitu ya, pedagang-pedagang asongan, kemudian juga kita melayani Horeca dan institusi outlet sampai ke Star Outlet. Kami melengkapi dengan motor armada ini sebagai untuk armada pengantaran bagi order yang masuk. Kurang lebih adalah proses bisnis seperti ini, dari prinsipal kirim barang-barangnya itu ke warehouse Alfamart, lalu dari warehouse kirimkan stock point ke toko-tokonya Alfamart, lalu dari order yang masuk ke dalam aplikasi kami akan di-deliver ke member relation. Nah, peranan daripada member relation ini bukan sekedar hanya mengantarkan barang, tapi melakukan pembinaan, mengajarkan cara display, mengajarkan cara inventory, bagaimana mengelola inventory, mengajarkan bagaimana cara mengelola keuangan, warung, karena umumnya seringkali uang warung itu individu kepake buat uang warung kepake buat keperluan individu, dan akhirnya pada saat bicara modal sudah berkurang. Dan dengan ini maka banyak sekali aktivitas yang sudah kami lakukan di Alfa Mikro ini, termasuk kepada pelatihan-pelatihan, pembinaan, dan juga kami melakukan aktivitas seperti dress up warung, melakukan renovasi dan perbaikan, tentunya dengan memastikan juga pada sistem yang berjalan. Lalu event-event juga kami sudah lakukan. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu yang kita bicara untuk Alfa Mikro. Lalu yang terakhir adalah kita bicara mengenai Alfamind. Alfamind ini adalah aplikasi yang kami develop sekali lagi untuk memberdayakan orang-orang sebagai yang mau mulai entrepreneur. Kalau kita tahu entrepreneur bingung mau mulai dari mana, barangnya tidak punya, modal harus besar. Nah, ini kami menjawab tantangan itu dengan mendevelop aplikasi Alfamind, di mana setiap orang bisa bergabung memiliki toko, tapi tokonya adalah bentuk virtual, yang toko tersebut kemudian produk-produknya bisa dijual ke tetangga, ke teman-teman. Nah, ini adalah bagian dari social commerce yang kami akan kembangkan. Sehingga dengan demikian, berapapun penjualan yang mereka lakukan, mereka akan dapatkan share margin dari produk tersebut. Produk yang dijual bukan hanya produknya Alfamart, tetapi produk-produk juga di luar produknya Alfamart, seperti ada cookware, tableware, dan produk-produk lainnya. Itu sebagai gambaran apa yang kami lakukan inisiatif digital bisnis di Alfamart selama periode kurang lebih 5 tahun terakhir, dan kami berharap dengan pola online offline omnichannel ini dan sebagai integrasi antara offline dan online ini bisa memenangkan buat pada konsumen, dan tentunya di ujungnya kita bicara mengenai efisiensi dan bagaimana pelayanan kita bisa lebih baik. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih.